Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Suci Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri yang akan mempresentasikan mengenai tema self-efficacy yang berjudul Kamu Bisa Membangun Self-Efficacy untuk Menaklukkan Tantangan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ira Hidayati sebagai dosen pengampu dalam pengembangan diri dan juga teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk ke indikator permasalahan. Jadi apa saja sih indikator permasalahan dari verifikasi yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada mudahnya menyerah saat menghadapi kesulitan. Individu ini cepat merasa putus asa saat menghadapi tantangan. Ini menunjukkan kurangnya daya juang dan ketangguhan mental untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada rendahnya keyakinan dalam menyelesaikan tugas. Meskipun memiliki kemampuan, individu merasa tidak mampu menyelesaikan tugas. Ini menandakan kurangnya kepercayaan diri yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, persepsi negatif terhadap kemampuan diri. Seorang yang seringkali meremehkan kemampuannya, membandingkan dirinya secara negatif itu adalah orang yang menurunkan motivasi dan semangat prestasinya. Nah, tadi kita telah mengenal nih permasalahan dalam verifikasi. Di sini kita akan mengetahui juga apa saja sih aspek-aspek yang ada dalam verifikasi. Di sini Bandura membagi 4 aspek penting dalam verifikasi. Yang pertama ada percaya diri di situasi tidak menentu, di mana kemampuan ini bisa menjadikan kita tetap tenang dan yakin untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian atau tekanan. Yang kedua ada keyakinan mengatasi masalah, percaya bahwa diri mampu mencari solusi dan menghadapi tantangan yang muncul dalam berbagai kondisi dan rintangan. Yang ketiga merasa yakin mencapai target. Di sini kita tentunya harus merasa yakin dan percaya bahwa kita bisa menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, apapun kondisinya dan rintangannya. Dan yang keempat, keyakinan menumbuhkan diri, di mana percaya diri bahwa kita mampu memotivasi diri sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif. Nah, kita juga harus mengenal apa sih yang dimaksud dengan verifikasi. Jadi, Bandura mendefinisikan verifikasi adalah penilaian seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Oke, di sini juga ada faktor-faktor dari verifikasi. Jadi, menurut Bandura, ada 4 faktor penting yang digunakan individu dalam membentuk verifikasi, yaitu yang pertama, mystery experience atau pengalaman keberhasilan, yang mana keberhasilan di masa lalu meningkatkan rasa percaya diri bahwa kita mampu mengulangi pencapaian tersebut. Contohnya, seseorang yang berhasil menyelesaikan ujian yang sulit akan lebih percaya diri untuk menghadapi ujian berikutnya. Yang kedua ada verbal persuasion atau persuasi verbal, yang mana dukungan atau motivasi dari orang lain dapat menumbuhkan keyakinan diri. Contohnya seperti guru yang mengatakan atau menyemangati atau memberikan apresiasi kepada siswanya dapat membuat siswa lebih yakin terhadap kemampuannya. Yang ketiga ada modeling atau meniru, yang mana melihat orang lain berhasil dapat memotivasi kita untuk percaya bahwa kita juga bisa. Contohnya melihat teman berhasil mendapatkan prestasi tanpa gugup membuat kita yakin kita bisa juga seperti itu. Dan yang keempat, kondisi psikologis dan emosional, yang mana keadaan emosi yang stabil membantu meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya saat tenang dan tidak cemas, kita lebih yakin untuk berbicara di depan umum. Lalu, di sini ada tips meningkatkan verifikasi. Menurut J. Wiesenthal menyebutkan 4 cara meningkatkan verifikasi yang dimiliki. Yang pertama ada memilih satu tujuan diharapkan dapat dicapai, di mana tujuan yang dipilih tentu saja yang sifatnya realistis untuk dicapai. Jadi kita harus memilih target yang masuk akal dan bisa kita raih dan kita capai dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua ada lepaskan diri dari pengalaman buruk, yang mana jangan biarkan kegagalan masa lalu menghambat kemajuan. Fokus pada rencana yang sedang dijalankan sekarang. Yang ketiga ada tetap berusaha mempertahankan prestasi yang baik dengan cara berusaha tetap fokus dengan keberhasilan yang telah dicapai. Dan yang keempat ada membuat daftar kegiatan positif. Di sini kita bisa menyusun rencana atau aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan. Ini membantu mengatur langkah dan menjaga motivasi. Oke, kita masuk ke pengalaman subjektif. Yang pertama di sini ada mulai berani melangkah dan belajar di prosesnya. Di sini kita harus mulai dan bisa untuk mengambil langkah-langkah dan kita belajar dari proses yang telah kita lalui itu. Yang kedua adalah hasil akhir yang meningkatkan rasa percaya diri. Jadi hasil akhirnya ini akan membuat kita hasil akhir dari usaha kita akan membuat kepercayaan diri kita meningkat. Dan yang terakhir adalah dukungan sosial dan lingkungan. Jadi kita mempunyai orang-orang terdekat kita di sekeliling kita itu sangat berpengaruh dalam verifikasi ini. Di sini ada hasil penelitian dari jurnal yang bertemakan verifikasi. Yang pertama ada dari Hadi Warsito yang menemukan bahwa siswa dengan kepercayaan diri tinggi cenderung meraih prestasi lebih baik. Yang kedua ada dari Bintang yang menunjukkan bahwa verifikasi berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Dan yang ketiga ada dari Indrawati menemukan bahwa mahasiswa dengan verifikasi tinggi cenderung tidak menunda tugas dan lebih baik dalam manajemen waktu. Nah, halaman yang ini ada dari Hidayati dan Andrani, yang mana menurut mereka verifikasi itu tinggi membuat siswa lebih termotivasi dan konsisten belajar. Habis itu yang kedua ada dari Kurniawan dan Setiawati, yang mana mahasiswa dengan verifikasi tinggi lebih mampu mengelola stres akademik saat pandemi. Dan yang ketiga dari Astuti, verifikasi membantu wirausaha muda lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan bisnis. Dan pada slide terakhir ini saya cantumkan beberapa link jurnal dari hasil penelitian yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.